Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pojok Goes Channel. Seberapa penting sih penerangan pada saat kita bersepeda di malam hari? Kali ini saya mau sharing salah satu perlengkapan atau aksesoris bersepeda untuk penerangan atau memberikan cahaya pada saat kita sedang bersepeda di malam hari, yaitu headlamp atau lampu sepeda yang bisa kita gunakan. Jadi ini saya punya lampu sepeda, mereknya New Bowler. Ini bisa dicas tanpa harus pakai baterai A3 atau A2. Ini bisa dicas, rechargeable. Lumens 350, warnanya hitam. Ini kita ada kotaknya di sini. Kalau teman-teman beli merek New Bowler ini, ada dapat kotaknya di sini. Jadi kita lihat isi dalamnya seperti apa. Ya, unboxing. Oke, jadi dalamnya ada ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada brosur. Nanti kita lihat brosurnya di sini apa aja. Kemudian ada strap untuk masang di sepeda kita. Jadi gini, ada strapnya, ada lubang-lubangnya tuh. Pasang di sini, di stang, di handlebar, lampunya masuk di sini. Ya, gini, set, gitu ya. Kemudian ada apa lagi di dalam sini? Yang pasti ada kabel untuk ngecas, untuk chargernya. Ini bisa pakai untuk kepala chargernya, pakai yang handphone karena ini sama. Pakai charger handphone juga bisa. Modelnya yang apa ya? Entah yang C ya. Yang C. Ini yang biasa lah, handphone biasa, bukan model charger handphone yang baru atau charger iPhone. Nggak akan bisa pakai charger yang universal yang biasa kayak gini. Oke, ini waterproof sih kalau lihat dari ininya. Oke, kita lihat penampakannya dulu. Ini di sini ada indikatornya. Ada indikator kapasitas baterai. Di sini indikator kapasitas baterai. Kalau yang bawah, kalau kita lagi ngecas tuh biasanya nyala nih. Nyala. Nanti kita coba praktekin, kita coba seperti apa kalau lampunya itu tidak nyalain. Nah, indikator ini nyala. Ini bisa dicopot sih. Nyala. Kapasitas teman-teman bisa lihat nih, kapasitasnya ini full, baterainya full. Kalau misalkan berkurang, dia akan turun nih barnya. Jadi kayak kita ada indikator, jadi gampang kalau kita mau riding ngecek kapasitas baterainya nih udah penuh, masih penuh atau udah tinggal setengah atau udah mau habis gitu ya. Kemudian ini bahannya kayak lapisan waterproof gitu. Saya nggak tahu ini anti air atau enggak, karena kalau kita cemplungin ya pasti rusak gitu ya. Tapi saya belum pernah coba untuk dicelupin ke air. Tapi kalau untuk kehujanan gitu masih tahan lah, masih tahan air. Karena ini lapisannya bukan plastik biasa. Ini kayak ada semacam silikonnya, kayak ada lapisan silikon tipis karet gitu ya, untuk melindungi air masuk ke lampu ini. Ini ada 3 kalau nggak salah ya. Ada tiga jenis model lampunya. Ada yang redup, ada yang terang, kemudian ada flash, kelap-kelip 3 atau 4 gitu, saya lupa. Nanti kita coba sorot di sini. Di sini ada apa lagi? Yang pasti ada ini. Di sini lubang chargernya, ditutupin karet, yang pasti aman dari air, tertutup, bisa buka di sini. Masukin USB chargernya, kemudian akan terlihat indikatornya. Kita coba ya.
Kita coba pakai charger handphone. Jangan terbalik. Masukin sini. Tuh. Oke. Nah. Kalau dia sedang mengisi, biasanya di kelap-kelip. Blink, 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 blink. Tapi kalau dia udah penuh, dia akan full seperti ini. Jadi barnya itu terisi penuh. Kalau biasalah kalau kita ngecas handphone gitu kan sama aja kan, ada indikatornya. Kalau penuh ya penuh sampai hijau. Kemudian ada kelap-kelipnya. Oke, sekarang kita coba lampunya. Kalau nggak salah jaraknya ini 10 meteran lah. 10 meteran kalau kita 10 meter itu kan kalau kita riding itu kan lumayan terang gitu ya. Kita lihat seberapa terang sih lampu ini. Nanti kita lihat dari spesifikasinya, kita baca dari brosurnya ini tahan berapa lama. Kita mau coba seberapa terang sih lampu ini. Saya matiin dulu lampunya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini yang pertama. Oke. Ini lampu yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Lebih terang dari yang tadi. Kemudian ini yang berikutnya. Lebih redup. Jadi ada yang smart. Kalau yang smart ini bisa menghemat baterai, penggunaan baterai. Kemudian nah ada flash. Nah biasanya kalau flash nih agak sedikit boros nih penggunaannya, karena kan dia harus nyala mati, nyala mati, nyala mati, flash seperti ini. Tapi flash ini berguna kalau pada saat memberikan tanda bagi pengendara yang berlawanan arah dari kita gitu ya. Tapi kalau misalkan kalau kita jalan di tempat yang gelap, yang pencahayaannya kurang, lebih baik sih pakai cahaya yang steady atau yang stabil, yang menyorot. Jadi sehingga kita bisa lihat kondisi jalan yang kita lalui. Oke, cukup ya. Nyalain lagi lampunya. Sekarang kita lihat yang ada di brosur. Tahan berapa lama sih baterainya? Di sini ada brosurnya. Oke. Baterainya itu tipenya lithium 1500 mAh, 1500 mAh lithium baterai. Kemudian lumens, tipenya lumens 250 lumens. Kalau di sini 250 lumens, nggak tahu nih jadi beda kok sama yang ada di sini. Ini 250 lumen. Kalau yang 100% glare, 100% glare tadi yang terang banget, itu lumennya itu 250 lumen. Jadi kalau kita pakai yang terang banget, baterainya itu bisa bertahan 3,5 jam sampai dengan 4,5 jam. Gitu ya. Kemudian kalau yang lemah tadi yang agak redup, itu dipakainya ini dia pakai yang 90 lumen, bisa bertahan sampai dengan 9,5 jam sampai 10 jam bertahannya pada saat itu keadaan non-stop nyala terus 9 sampai 10 jam. Kemudian kalau scintillation yang redup lagi, lebih redup lagi tadi itu bisa bertahan 21 jam. Wow. Waktu untuk charging time-nya itu 2 jam. Jadi teman-teman pada saat ini kosong banget, dicas butuh waktu 2 jam untuk sampai dengan baterainya ini terisi penuh. Ini kalau saya lihat sih worth it, maksudnya untuk harga, ini harganya sekitar 100 ribuan untuk lampu ini. Kalau kita bandingkan dengan yang lumens yang bagus ya tentunya harganya lebih mahal daripada yang ini, tapi dengan harga yang 100.000 bisa membantu kita pada saat berkendara di malam hari gitu ya.
Saya rasa nih harganya sangat valuable, sangat worth it untuk kita keluarkan untuk lampu yang bisa dibilang kelasnya medium, nggak terlalu rendah juga, nggak terlalu tinggi juga, ya sedang-sedang aja lah untuk kita yang hobi bersepeda di malam hari atau night ride. Biasanya sebelum pandemi ini teman-teman cyclist, baik itu yang Sally, yang Fixie, atau yang sepeda-sepeda yang lain suka night ride tuh. Biasanya suka ada 1 minggu, di dalam 1 minggu tuh pasti ada 1 hari untuk night ride. Dan ini sangat membantu juga pada saat kita riding di malam hari, karena tanpa pencahayaan itu akan sangat berbahaya untuk kita dan juga pengendara yang lain. Nah, saya sering tuh ketemu kalau lagi jalan gitu ya, jalan di malam hari, ada pesepeda yang tidak dilengkapi dengan pencahayaan yang cukup. Jadi pada saat ngambil jalur kiri, tiba-tiba di depan tuh udah ada sepeda gitu ya yang jalan di situ. Jadi terpaksa harus ngerem mendadak, apalagi kalau misalkan suasana lalu lintasnya itu rame. Jadi lebih baik teman-teman untuk menjaga keselamatan kita semua, baik itu keselamatan teman-teman semua ataupun keselamatan pengendara yang lain, baik itu pengendara motor, pengendara mobil, lebih baik sepeda kalian dilengkapi dengan penerangan. Bisa pakai lampu ini sebagai penanda, atau lampu belakang. Lebih baik sih dilengkapi lampu depan dan lampu belakang. Jadi pengendara yang lain itu bisa mengetahui keberadaan kalian. Sebab kalau nggak dilengkapi dengan penerangan yang cukup, maka tidak terjadi kemungkinan kecelakaan itu akan terjadi. Bahkan sekalipun sepeda yang sudah kita lengkapi dengan penerangan, masih juga terjadi kecelakaan, baik itu ditabrak sama pengendara yang ada di belakang kita, gitu ya. Ya ini lumayan lah, berharga banget, harganya nggak terlalu mahal, worth it. Kalau saya orangnya itu lebih suka harga yang disesuaikan dengan dana yang kita punya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, tentunya kita juga punya kebutuhan yang lain, disesuaikan aja dananya untuk membeli spare part atau aksesoris sepeda yang mau kita gunakan. Demikian video kali ini. Semoga video ini dapat membantu dan memberikan referensi teman-teman semua dalam memilih lampu sepeda yang akan digunakan di sepeda kalian. Agar channel ini lebih berkembang, jangan sungkan untuk ketik komentar kalian di kolom komentar. Kalian boleh sharing, boleh kasih masukan, boleh berdiskusi di komentar channel ini. Dan jika channel ini bermanfaat, jangan sungkan untuk klik like, subscribe, and share. Sekian dari saya. Tetaplah bersepeda, utamakan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas, dan bersepedalah sesuai dengan kemampuan kita. Karena keluarga kita menunggu di rumah. Saya Indika mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Salam goes, satu sepeda, sejuta sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.